Ini adalah sebuah kumpulan dari para pencipta lagu yang tergabung dalam Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia. Nah, kalau dari sini sebenarnya apa yang bisa dilakukan gerakannya Mas Piyu itu adalah pilihan dari kesadaran beberapa kelompok orang yang merasa harusnya negara hadir di sini. PP 56 PP 56 2020. Nah, ini belum ada nomornya karena masih rancangan. Tapi ini dua hal yang berbeda. Satu bersifat kolektif, penggunaan bersama. Ini yang bersifat harus minta izin langsung ke pencipta, hak individual. Lisensi dari pencipta lagu tersebut. Nah, yang kita perjuangkan juga adalah lisensi untuk performing. Karena selama ini memang ada di dalam undang-undang itu memang ada disebutkan bahwa untuk untuk live performing itu yang mengkolek adalah lembaga manajemen kolektif. Selamat datang di Music Rescue Podcast. Masih bersama saya Chandra Dinugroho. Gimana nih kabarnya sobat-sobat rescue yang ada di rumah? Apakah masih semangat berkarya? Dan juga apakah sudah melindungi karya-karyanya? Di pembahasan kali ini kita bakal mengupas tuntas terkait dengan perlindungan karya ya. Dan untuk membahas hal itu kita bakal bahas dengan narasumber-narasumber yang terpercaya. Di sini ada Pak Bimas Nur Cahya. Nggih. Masih dengan founder Josby, ketua asosiasi PAMPI, dan juga ownernya Pragita Prabawa Pustaka Publishing. Dan juga kita mendatangkan tim ahli yang kalau ngomongin peraturan, ini ahlinya ahli. Dengan Out of the core. Dengan Dr. Fitri, dokter. Dengan Dr. Fitri di sini. Dr. Fitri ini adalah sobat-sobat rescue yang pengen belajar bareng terkait dengan perlindungan hak cipta. Wah, ini kesempatan nih. Dan satu lagi untuk tema terkait perlindungan karya cipta ini, kita mendatangkan satu tamu kejutan. Wah, ini. Karena di sini nggak ada, tapi adanya di jauh di sana. Kita mendatangkan spesial ada Mas Piyu. Yeay. Halo Mas Piyu. Selamat siang, selamat sore. Selamat pagi Mas Piyu di sini. Waktu Indonesia bagian timur. Lo kan Jogja di bagian timur kan? Iya benar. Kalasan. Bagian timur. Oke nih, Mas Piyu. Untuk membuka topik pada hari ini kabarnya Mas Piyu ini sedang menghimpun suara ya. Itu dalam rangka mau nyalek atau dalam rangka bikin gerakan bikin gerakan itu dalam rangka ada kaitannya dengan gerakan yang sekarang para pencipta lagu lagi akan dengungkan atau lagi akan perjuangkan atau akan lagi kami suarakan. Ini adalah sebuah kumpulan dari para pencipta lagu yang tergabung dalam Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia. Jadi pencipta lagu yang ada di Indonesia ini, baik yang sudah punya hits maupun yang punya hits yang lama-lama, termasuk yang senior maupun yang muda-muda generasi sekarang ini, semua kita kumpulkan menjadi satu dalam sebuah asosiasi. Nah, kita ini ingin bersuara mengenai nasib atau hak dari para pencipta lagu yang notabene selama ini masih kurang mendapatkan porsinya di mata industri musik di Indonesia. Kalau orang-orang taunya selalu adalah performernya atau penyanyinya atau bandnya atau artisnya, padahal di dalam sebuah karya pertunjukan ataupun karya musik itu sendiri, baik yang direkam dalam bentuk master ataupun yang digital ditampilkan dan digital juga dan ditampilkan di muka umum, itu pasti ada peran pencipta lagu di dalamnya. Nah, itulah yang saat sekarang ini masih banyak pencipta lagu yang belum mendapatkan porsi yang sewajarnya, hak yang sewajarnya di dalam industri musik di Indonesia. Ini yang akan kami perjuangkan.
Ini aksi ya namanya Mas ya. Memang sengaja Aksi. dipilih menjadi satu kata pun juga yang bergerak gitu ya Mas. Bergerak gitu ya. Iya, makanya kita harus namanya gerakan kan, jadi harus bergerak terus, harus beraksi terus. Beraksi dalam arti harafiah ya, dalam arti nyatanya itu harus bergerak terus, harus beraksi terus. Ini memang sengaja dibentuknya mendekati bulan Agustus yang semangatnya kemerdekaan gini atau gimana ini Mas? Kok apa namanya kebetulan kok dekat dengan suasana-suasana kemerdekaan ini? Enggak sih, sebenarnya kita mendeklarasikannya itu bulan Juli kemarin. Oh, Juli. Tanggal 3 Juli, ya tanggal 3 Juli tahun 2023. Dan pendeklarasian ini kita laksanakan di Jakarta, dihadiri oleh 47 pencipta lagu yang tergabung di dalam aksi, serta para undangan di dalamnya yang termasuk Pak Erick Thohir hadir di situ, terus wakil dari LMKN, terus habis itu ada juga Mas Bimas sebagai ketua asosiasi publisher PAMBI, dan juga ada beberapa undangan yang lainnya yang hadir di situ pada saat pendeklarasian. Sampai hari ini anggotanya 47 juta atau udah semakin bertambah Mas dengan gerakan itu? Udah bertambah banyak sekali, udah hampir 100 ya, hampir 100 anggotanya. Dan memang kita memang meminta atau ingin mengajak para pencipta lagu yang memang satu visi dengan kita. Jadi dalam artian mereka berani untuk berjuang, mereka berani untuk menyuarakan pendapatnya, mereka berani untuk menyuarakan suaranya. Jadi bukan hanya pencipta lagu saja, tapi pencipta lagu yang berani bersuara juga gitu loh, yang berani bergerak juga. Jadi banyak kan pencipta lagu tapi mereka ada yang merasa bahwa gue udah aman nih, aku udah aman, aku udah dapat royaltinya, aku udah dapat hak-haknya, ya ngapain lagi aku ikut berjuang sama aksi. Atau juga ada yang merasa bahwa dia ada di dalam sebuah sistem atau dalam sebuah organisasi yang memang tidak memungkinkan dia untuk bersuara bersama kita. Itu banyak banget pencipta lagu yang seperti itu. Atau mungkin juga ada pencipta lagu yang memang dia sudah ada di dalam sebuah institusi yang menurut dia sudah nyaman gitu loh. Nah, ini kita memang mengajak pencipta lagu yang punya suara yang sama, punya visi yang sama, punya semangat yang sama dengan kita. Terkait dengan visi yang sama ini, kalau tadi Mas Piyu menyebutkan kan 47 ini kan ada yang hitsmaker, ada juga yang pencipta lagu senior. Nah, apakah gerakan ini juga terbuka untuk pencipta lagu yang newbie? Wah, yang amatir-amatir ini apakah juga? Kita juga membuka untuk semuanya, asal mereka juga berani bersuara juga. Mereka juga berani untuk menyuarakan hak-hak mereka, bahwa ketika mereka baru pertama kali mereka meluncurkan, tapi kok ternyata tidak ada feedback moral maupun feedback ekonomi buat mereka, ya mereka wajib untuk berteriak. Jangan sampai nanti mereka udah sampai senior, mereka udah sampai tua, tapi ternyata mereka tidak berani bersuara dan tidak mendapatkan apa-apa juga gitu loh. Boleh saya ikut bertanya ya Mas Piyu ya, mumpung di sini. Ya, boleh, silakan. Kemarin itu pada saat deklarasi aksi itu saya nggak ikut bersuara, makanannya terlalu enak, akhirnya bingung makan. Maksudnya kan diundang sampean. Sampean kan diundang sebagai makanannya kan enak. Ya, karena makanannya. Ya, aku pengen tahu deh, Mas Piyu. Apa baterai karena nyambung sama podcast yang kemarin. Ya, oke. Kita tuh sempat ngobrol soal performing, pertunjukan, pengumuman gitu, dan hak individu, mechanical, penyelarasan gitu. Apakah aksi juga akan berkiprah di semua lini hak itu? Awalnya gerakan aksi ini memang untuk mengakomodir lebih kepada performing. Jadi performing right yang lebih kepada bagaimana ketika seorang pencipta lagu dia memandang karya dia ketika dinyanyikan oleh seorang penyanyi, dan penyanyi itu sudah mendapatkan hak ekonomi yang sangat jauh sekali dari dia. Jadi kita bicara tentang performing berarti. Jadi ketika dia menciptakan lagu, terus habis itu dia diiming-iming, atau kita bicaralah dia dijanjikan akan mendapatkan royalti seperti yang dituangkan di dalam perjanjian ketika dia menciptakan lagu tersebut.
sampai bertahun-tahun dia tidak mendapatkan haknya tersebut. Sedangkan penyanyinya sudah secara langsung mendapatkan keuntungan ekonomi dari pemanfaatan karya cipta. Jadi lebih kepada performing dulu kita bicara. Tapi ketika kita berkumpul kembali, ternyata teman-teman ini punya problem yang banyak sekali, yang berbeda-beda, dengan case yang berbeda-beda, dengan tantangan yang juga tentunya juga berbeda-beda. Jadi ternyata mereka juga ada masalah di mekanikalnya, mereka ada masalah di hak moralnya, mereka ada masalah di performing dalam artian mereka performing right di bukan hanya di pertunjukan aja, tapi di performing right yang lain yang dikolek oleh lembaga manajemen kolektif. Jadi hal-hal itulah yang memang akhirnya muncul masalah begitu. Tapi kita tidak semata-mata langsung mengedepankan hanya pada satu sisi saja, satu live performing aja. Tapi akhirnya setelah kita melihat banyak sekali permasalahan, akhirnya ya kita membantu teman-teman ini. Pertama adalah membantu di dalam advokasinya, karena di dalam anggota aksi ini kita memiliki orang legal juga, orang lawyer juga di dalamnya situ. Terus lalu ada juga di dalam situ juga kita punya konsultan juga yang ahli hukum dan perundang-undangan. Terus habis itu juga kita punya orang-orang yang memang notabene memang ahli di dalam bidangnya. Ya mungkin Mas Bimas nanti akan masuk di dalam aksi sebagai Alhamdulillah anggota pembina mungkin ya di dalam situ nanti. Tapi kita kan kalau kita bicara sama Mas Bimas kan kita bukan bicara pada performing waktu itu kemarin kan. Iya. Jadi kita lebih bicara pada mekanikal, dan kebetulan karena aja aku ingat juga bukan termasuk cuma mekanikal, Mas Piyu. Selain lagu Mas Piyu itu kemarin nyambung ya Mas Chandra ya. Ya. Lagunya dia itu banyak di cover orang nggak izin, kemudian bahkan namanya Mas Piyu kalau nggak salah diganti sebagai pencipta. Ada satu produk benar. yang sampai kayak gitu. Loh ya. Oke. Ini Dr. Fitri, gerakan yang diprakarsai Mas Piyu ini juga ini keren banget karena memang dari kabar-kabar di sosmed juga udah banyak yang menyampaikan keluh kesahnya. Lalu sekarang kok dilalah ada wadahnya juga untuk bersuara. Nah, terkait dengan gerakan-gerakan semacam ini, apakah dari segi peraturan perundangan atau gerakan pemerintah juga ada yang dapat mendukung gerakan-gerakan semacam ini? Nah, aku sedikit menarik ya. Tadi kan Condro bilangnya kita mau belajar hukum gitu ya, mau belajar sisi lain lah bagaimana melindungi. Saya jadi kepikiran begitu ada masyarakat berkumpul dan merasa bahwa dia merasa tidak dilindungi oleh negara. Pertanyaannya adalah, negara di mana? Perasaan saya nih waktu saya belajar hukum, ini negara hukum, bahwa negara ketika menjalankan semuanya dibatasi oleh dasar hukum. Kita punya konstitusi, katanya konstitusi kita melindungi hak pribadi gitu ya. Tapi kok tiba-tiba ada sekelompok orang bersuara seakan-akan tidak ada perlindungan gitu. Itu kan sebenarnya menarik, fenomena yang menarik lah gitu. Nah, kalau dari sini sebenarnya apa yang bisa dilakukan gerakannya Mas Piyu itu adalah pilihan dari kesadaran beberapa kelompok orang yang merasa harusnya negara hadir di sini. Gimana caranya negara hadir? Nggak bisa Mas Piyu menuntut hak di posisi sana berkumpul dan kemudian berteriak-teriak. Perlindungan itu nggak akan ada gitu. Makanya kita memilih negara kita sebagai negara hukum adalah negara harus muncul untuk memberikan perlindungan melalui apa? Melalui peraturan perundang-undangan. Kalau di undang-undang dasar, ya semuanya tentang hak. Kita dilindungi undang-undang dasar, tapi undang-undang dasar sendiri tidak akan nggak akan bisa langsung melindungi kalau kita nggak punya perangkat peraturan di bawahnya. Prinsipnya perlindungan hak cipta sebagai hak milik pribadi pribadi pencipta itu kan sudah ada di pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Betul. Lalu ternyata di 2014 kita sudah punya undang-undang tentang hak cipta. Betul, 2014. Tapi undang-undang tersebut mungkin masih umum, apalagi di 2014 mungkin perkembangan digital dan makin pesat gitu cara jualan lah, cara jualan. Mas Piyu dulu cuma dengan manual, sekarang di mana-mana sudah bisa, medianya sudah macam-macam. Artinya ada kekosongan hukum yang harus diatur untuk perkembangan perlindungan hak cipta ya, terutama untuk yang digital kali ya. Iya. Itu digital. Tadi yang dikeluhkan sama Mas Piyu salah satunya adalah contohnya. Sedemikian mudah orang merubah namanya dia. Sebagai itu kan sangat melanggar hak moral itu. Negara di mana gitu. Nah, kebetulan memang hampir 2 tahun ya, menjelang 3 tahun ya. Sebenarnya sudah ada kesadaran dari negara, ada itikat baik negara melihat
melihat fenomena yang ada ini harus dilindungi. Tapi undang-undang mungkin belum lengkap. Sehingga sebenarnya ada usulan membuat rancangan peraturan pemerintah. Tadi Mas Condro memperkenalkan saya sebagai tim perancang rancangan peraturan pemerintah. Masuknya di sini sebenarnya. Sebagai tim perancang ini apakah ada peraturan yang bisa melindungi secara konkretnya ini? Nah, peraturan baru bisa dianggap melindungi ketika dia sudah ditandatangani, dianggap sah sebagai undang-undang, dan mau nggak mau semua orang harus patuh. Jadi ada fiksi hukum. Begitu undang-undang ditandatangan masuk ke dalam lembaran negara, semua harus patuh. Artinya orang-orang yang berniat untuk tidak melindungi hak cipta, kita bisa tuntut gitu. Ada mekanisme hukumnya lah gitu. Jadi sebenarnya yang kita dorong adalah rancangan peraturan ini jadi peraturan gitu. Kalau tadi Mas Chandra nanya udah ada belum? Belum, karena bentuknya masih rancangan peraturan pemerintah. Kalau secara undang-undangnya belum, tapi undang-undangnya ada, cuman dia belum punya kaki tangan, belum punya kaki tangan ya, apa sih pelaksananya, mekanismenya, siapa yang harus melakukan, gimana cara ngelakuin. Di 2014 hak cipta di undang-undang hak kekayaan intelektual dibentuk, kita belum kenal tuh Spotify, Google, YouTube dan lain-lain. Belum sedemikian luas seperti sekarang penggunaannya gitu. Di Indonesia, mungkin di luar di Indonesia. Jadi perlu ada perangkat yang lebih detail. Apa sih mekanismenya, caranya, gimana caranya? Belum kebayangkan dulu. Nah, makanya rancangan peraturan pemerintah ini mencoba memberikan dasar hukum teknis untuk pelindungan yang lebih. Oh, rancangan peraturannya udah ada itu? Udah ada. Makanya tadi saya bilang antara 2 tahun terakhir lah. Bunyinya nanti akan apa? Judulnya tentang lisensi atas musik dan atau lagu. Jadi lisensi, siapa yang mau menggunakan melalui platform digital harus dapat izin gitu. Seperti apa itu? Ranahnya, ruang lingkupnya mungkin. Siapa tahu nanti kalau memang peraturan itu muncul, itu berarti bisa jadi dasar hukum yang kuat untuk teman-teman menyuarakan. Melengkapi kali ya, melengkapi perlindungan hak cipta teman-teman pemilik hak ciptanya. Kalau boleh saya tambah ya, jadi PP, kebetulan saya juga terlibat di rancangan PP yang ini. Itu istilah kami para perancangnya adalah ini untuk yang hak-hak yang individual yang harus minta izin langsung ke penciptanya. Oh ya, karena sudah. Ini nih, yang lisensi yang perancangan ini, karena ada PP lain yang berhubungan dengan hak berbeda. Lingkupnya berbeda, hak yang bersifat kolektif, hak untuk hak pengumuman, pertunjukan, performing yang kata Mas Piyu tadi itu udah ada namanya PP 56 tahun berapa? 2020 kalau salah. PP 56 PP 56 2020. Nah, ini belum ada nomornya karena masih rancangan. Tapi ini dua hal yang berbeda. Satu bersifat kolektif, penggunaan bersama. Ini yang bersifat harus minta izin langsung ke pencipta, hak individual. Nah, seperti contoh Mas Piyu tadi. Mas Piyu itu kan lagunya misalnya banyak di cover orang. Tiba-tiba rilis, bukan publish ya, rilisnya itu di negara lain. Melalui perantara banyak, kalau kita kemarin sempat ngomong soal agregator ya, dia lewat agregator A, tiba-tiba ada di sana. Canggih. Sementara dia tidak pernah ngasih tahu. Ini masalah digital itu kan begitu. Sedemikian mudah orang memanfaatkan karya cipta, tapi tanpa mengikuti koridor prosedur dari perizinan, misalnya perizinan hak cipta langsung ke pencipta, ke Mas Piyu-nya gitu. Nah, hal-hal seperti itu kan nggak ada di undang-undang hak cipta. Oh, makanya itu sangat ditunggu-tunggu ya Mas ya. Peraturan pelaksana. Peraturan yang bisa langsung izin langsung ke penciptanya itu, apakah itu memang yang dibutuhkan juga Mas untuk teman-teman komposer Mas? Iya, ya pasti. Itu karena itulah memang hal yang ditunggu-tunggu sama kita. Karena itu sudah sudah diatur dalam undang-undang hak cipta sebenarnya. Jadi sebenarnya dalam menggunakan karya cipta itu harus mendapatkan lisensi dari pencipta lagu tersebut. Nah, yang kita perjuangkan juga adalah lisensi untuk performing, karena selama ini memang ada di dalam undang-undang itu memang ada disebutkan bahwa untuk untuk live performing itu yang mengkolek adalah lembaga manajemen kolektif. So far sejauh ini yang dilakukan oleh yang didapatkan dari para pencipta lagu ini sangat jauh sekali dari kewajaran. Bayangkan, umpamanya saya setiap minggu itu pasti ada show, ada konser bersama dengan Padi.
itu sebulan tuh bisa 18 kali, 16 sampai 18 kali show. Oke. Tapi di dalam laporan apa namanya royalti itu dari performing right, dari perform konser tuh saya hanya dapat 300.000. Berbanding terbalik dengan yang didapatkan oleh para penyanyi itu. Umpamanya contoh, ada satu nih namanya Denny Casmala. Dia punya lagu yang sangat hits sekali di Jakarta, di kota-kota besar di Jogja. Judul lagunya adalah Berharap Tak Berpisah itu. Ini yang anak-anak muda sering goyang-goyang party-party itu ya? Iya, itu lagunya Reza itu. Tapi dia sendiri tidak mendapatkan apa-apa dari situ gitu loh. Padahal lagu itu dinyanyikan berkali-kali. Sedangkan penyanyinya berbanding terbalik dengan penyanyi. Ketika dia hanya mendapat 100.000 sampai 300.000, penyanyinya sekali nyanyi dibayar sampai 100 juta. Sampai 200 juta bahkan. Nah ini buat kami ya tidak wajar, tidak adil dong. Masa pencipta lagunya membuat lagu yang hits seperti itu dinilai dengan nilai segitu gitu loh. Nah ini yang kami perjuangan juga. Salah satunya adalah misi utama kita adalah untuk mendorong ini supaya para pencipta lagu ini juga mendapatkan hak yang wajar lah. Seperti yang ditulis di dalam undang-undang hak cipta juga di situ bahwa akan mendapatkan nilai yang sewajarnya dari hasil karya cipta tersebut. Berarti ini udah melanggar undang-undang hak cipta kalau si pencipta lagu tidak mendapatkan nilai yang sewajarnya gitu loh. Imbalan yang sewajarnya. Ini untuk kalau mau ikut dalam alur pemikiran teman-teman aksi ya Mas. Kan berarti teman-teman pencipta kalau mau mendapatkan royalti performing kan melalui dikolek oleh lembaga yang namanya LMK. Ya. Benar. Hubungan antara pencipta sama LMK itu kan sesuai undang-undang berarti kan kuasa, Mas. Kuasa, ya. Komposer memberikan kuasa pada LMK untuk melakukan pengumpulan royalti dari event kan gitu ya? Iya. Nah, kalau saya sama Mbak Fitri kan memang orang hukum ya Mas. Mikirin kita kan praktis-praktis saja Mas. Saya sudah ngasih kuasa, minta saja Mas laporan pelaksanaan kuasanya Mas. Ini kok nggak diambil lah gitu Mas. Ini saya mau kasih update sedikit ya. Kami mau kasih update sedikit. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan sama Mas Bimas. Bahwa memang begitu, memang adanya seperti itu. Kalau umpamanya kuasanya tidak bisa dijalankan ya kita pertanyakan dong pelaksanaan kuasa tersebut. Ini sudah kita lakukan, kita tanyakan. Kalau menurut LMK tersebut, ketika dia menjalankan pemungutan royalti itu mereka mengikuti aturan undang-undang hak cipta bahwa mereka diberi kuasa oleh para pencipta lagu untuk memungut tersebut, oke? Nah, ketika kita meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan kuasa tersebut, mereka mengacu kepada PP 56 yang bilang bahwa LMK memberikan laporannya kepada Kemenkumham. Nah, aneh kan? Jadi ketika mereka memungut, mereka mengacu pada undang-undang hak cipta. Ketika mereka mau diminta pertanggungjawaban, mereka mengacu pada PP 56. Padahal di dalam undang-undang hak cipta jelas itu tertulis bahwa setiap tahun wajib untuk melaporkan laporan keuangan kepada umum. Jangan cuma kreatif berkarya, tapi kreatif juga dalam melindungi